Ada pengacara lulusan UGM yang menggugat ijazah Pak Jokowi ke PN Surakarta. Pengacara ini sebenarnya adalah pengacara yang ingin ambil bagian dari hebohnya kasus ijazah Pak Jokowi. Meskipun dia mengakui keaslian ijazah Pak Jokowi, tetapi dia tetap melayangkan gugatan ke PN Solo dalam rangka agar Bapak Jokowi hadir di persidangan, kemudian menunjukkan ijazah aslinya ke muka publik. Iya. Perbuatan melawan hukum apa Mbak yang digugat? Jadi selama ini kan kita ketahui Pak Jokowi selama jadi pejabat negara dan pejabat publik itu kan tidak pernah hadir di persidangan. Bagi saya, dua pengacara ini adalah pengacara yang nggak laku, tidak punya klien, dan mungkin ketika menangani beberapa kasus selalu kalah karena kebodohan dia dalam beracara. Sehingga ketika ada kasus ijazah Pak Jokowi ini yang membooming, viral di mana-mana, mereka ingin namanya terkenal, ikut nyemplung ke kasus ini meskipun mereka harus menjatuhkan harga diri mereka sebagai pengacara, bahkan pengacara yang lulus dari UGM. Beberapa pengacara yang saya kenal mengatakan kepada saya bahwa kemungkinan besar pengacara ini lulus dengan nilai paling kecil, sehingga dia tidak memahami banyak hal tentang hukum yang ada di Indonesia. Bahwa tidak ada kewajiban bagi seseorang yang dituduh ijazahnya palsu untuk hadir dan menunjukkan ijazah aslinya di muka umum. Ya, dulu dari digugat dari Bawang Tri, kemudian sampai kemarin dari tipu UGM, itu kan dia tidak pernah datang. Makanya memang kami mencoba berkontribusi begitu agar beliau hadir di persidangan kemudian menunjukkan ijazah. Dari cara dia menjawab pertanyaan wartawan, nampak sekali ada keraguan-raguan ketika dia mengeluarkan suara yang kecil, seolah-olah dia ketakutan jika orang memahami bahwa dia sedang ragu-ragu dalam melakukan aksinya menuntut ijazah Pak Jokowi untuk ditunjukkan. Tuntutan mereka bukan karena mereka meyakini ijazah Pak Jokowi palsu, tetapi mereka ingin Pak Jokowi hadir kemudian menunjukkan ijazahnya. Hanya itu yang mereka inginkan. Padahal sekali lagi tidak ada undang-undang yang mewajibkan seseorang yang dituduh dan belum terbukti ijazahnya palsu untuk hadir ke persidangan menunjukkan ijazahnya. Karena orang yang menuduh harus memberikan bukti-bukti yang kuat agar bisa mendatangi orang yang dituduh tersebut ke pengadilan kemudian menunjukkan ijazahnya untuk diteliti. Berarti perbuatan melawan hukumnya itu yang tidak ada di sidang? Perbuatan melawan hukumnya yang pertama juga dia tidak datang ya di persidangan digugat di berbagai pihak itu, dan kemudian dia tidak menunjukkan ijazah baik melalui persidangan maupun publik. Mohon maaf, saya ulangi ya. Prinsipal artinya melayangkan gugatan ini di PN ini, ya kami ingin turut berkontribusi agar Pak Jokowi itu lebih leluasa menunjukkan ijazahnya di hadapan publik. Lagi-lagi bodoh. Dia bahkan tidak tahu bahwa kasus perdata tidak mewajibkan seseorang hadir ke pengadilan, cukup pengacaranya saja. Karena kasus perdata ini belum terbukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Sampai detik ini tidak ada bukti bahwa Pak Jokowi ijazahnya palsu. Bukti-bukti yang mereka sampaikan di ruang-ruang publik, di acara-acara, debat-debat, tidak membuktikan Pak Jokowi ijazahnya palsu. Sehingga Pak Jokowi tidak wajib untuk hadir, tidak wajib untuk menunjukkan ijazahnya, karena Bapak Jokowi hanya boleh hadir dan menunjukkan ijazahnya ketika ijazah tersebut diselidiki oleh pihak yang berwenang.
sebagai bukti bahwa ijazah Pak Jokowi asli, sehingga dilindungi untuk tidak ditunjukkan kepada orang yang tidak berkepentingan. Ini masih terkait dengan yang dugaan palsu atau asli ijazahnya atau bagaimana? Gini ya Pak, menjawabnya. Penggugat ini melayangkan gugatan mengakui bahwa Pak Jokowi itu alumni dan lulusan. Secara normatifnya memang ijazah Pak Jokowi itu kan asli. Hanya yang menjadi problem saat ini, ijazah yang dikuasai Pak Jokowi dan kemudian disita oleh Polda Metro Jaya, itu yang kita belum paham, asli ataukah tidak asli, gitu. Orang ini jelas adalah orang yang memanfaatkan situasi, atau boleh jadi dia dibayar untuk ambil bagian dalam hal ini, karena imbasnya nama mereka akan terkenal. Padahal apa yang mereka lakukan sungguh sangat mencoreng muka mereka, bahwa mereka ternyata kubu Roy Panci, kubu yang meragukan ijazah Pak Jokowi adalah kubu yang tolol. Terima kasih. Saya dari dulu juga, bukan cuma sekarang, menghindari kalau sudah ada elemen-elemen yang tidak rasional gitu. Misalnya soal ijazah itu kan menurut abang nggak rasional? Sudah tidak rasional gitu, ya. Ada KPU, ada UGM, ya kan. Ada alumni UGM, ada segitu banyak orang yang mengerti siapa ini Pak Jokowi sekolah di mana, ya kan. Masa tiba-tiba ada orkestrasi sudah lebih dari setahun ini menyuruh kita menonton untuk membuktikan ijazah ini asli atau tidak. Buat saya itu udah bukan wilayah rasional. Itu udah bukan wilayah rasional. Kan sesederhana kalau disebutkan tinggal menunjukkan saja, Bang nggak sependapat? Ya kalau dia nggak mau, ya kan? Anda kan nggak bisa paksa, Anda dipaksa sama orang harus nunjukin sesuatu yang Anda bilang ini wilayah pribadi saya. Ya kan, atau kalau Pak Jokowi mengatakan ya dulu kan sudah saya tunjukkan, atau kalau dulu saya nggak tunjukkan memang tidak ada gunanya, tidak ada keperluan. Terus buat apa maksudnya kayak gitu-gitu itu? Anda nggak lihat itu UGM, Anda nggak lihat itu Ganjar dan Anies Baswedan juga sekolah di situ, ya kan? Kayak gitu-gitulah. Tapi kita kan engage, sibuk betul gitu. Buat apa? Nah, itu yang saya bilang, kita kena hack dengan irasionalitas. Dan dalam percakapan publik kita itu sering dihack oleh irasionalitas. Nah itu dia, kalau itu dihack oleh irasionalitas, kebisingan publik ini jangan-jangan juga ada muatan politis di baliknya. Karena ini dalam jangka waktu yang lama, menurut abang ada nggak? Ini yang mesti ke depannya kita mesti memikirkan bagaimana kita mengelola ruang publik. Iya. Supaya ruang publik itu menjadi wadah pendidikan yang agung bagi masyarakat kita. Karena orang politik seperti saya itu diminta atau tidak, itu salah satu tugasnya itu adalah sebagai public educator. Dia harus berkontribusi pada pendidikan umum. Kalau kita di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu ada istilah mencerdaskan kehidupan bangsa. Kita ini harus mencerdaskan, jangan membodohi, mendominasi ruang publik itu dengan irasionalitas gitu. Nah saya tuh mau dalam banyak kesempatan tuh pengen ngajak orang, Bu ya ayolah ya rasional dikit lah. Saya mau sampaikan pertama kali ya, karena terus terang itu sangat menghina lagu tersebut.